COVID-19 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah kondisi yang sedang struggle seperti saat ini, kami memiliki solusi untuk dapat bertahan hidup, meskipun dengan cara work from home. Ini bukan hanya teori, motivasi, maupun komersial belaka. Pandemi ini juga mengajarkan kita bahwasanya penting untuk mengelola keuangan dengan baik dan mempersiapkan dana darurat. Karena keadaan seperti ini mungkin saja terjadi kembali sewaktu-waktu, baik dalam bentuk yang sama maupun berbeda. Setidaknya kita sudah memiliki persiapan yang matang agar mampu untuk bertahan hidup. Dalam bagian ini, saya akan jelaskan bagaimana tips mengelola keuangan dengan baik dan selamat dari ancaman pandemi. Sebagai manusia, kita juga membutuhkan makanan agar dapat bertahan hidup. Belum lagi, bagi yang sudah berkeluarga, mereka juga membutuhkan biaya tambahan untuk membayar sekolah anak-anak. Namun, bagaimana kita dapat memenuhi semua kebutuhan ini? Sedangkan kita hanya memiliki sedikit, bahkan tidak memiliki sama sekali penghasilan. Sehingga, mengelola keuangan dengan baik merupakan salah satu cara agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan selamat dari ancaman pandemi. Berikut tips mengelola keuangan yang telah kami persiapkan. 1. Mengevaluasi sumber pemasukan dan mengatur anggaran keuangan. Di tengah kondisi pandemi COVID-19, sebagian orang ada yang mendapatkan gaji dengan besaran yang masih normal. Namun sebaliknya, tidak sedikit orang yang pemasukannya berkurang drastis. Umumnya, hal ini terjadi pada pedagang dan freelance. Sehingga untuk dapat menambah pemasukan keuangan, para pedagang dan freelance harus mau berubah haluan untuk mencari pekerjaan lainnya selama masih dalam kondisi halal. Selain itu, hal yang penting lainnya ialah mampu mengatur anggaran keuangan dengan bijak. Bila perlu, catatlah pengeluaran keuangan secara terperinci. Melalui pencatatan pengeluaran keuangan, kita dapat mengetahui seberapa banyak uang yang telah dikeluarkan selama 1 bulan. Apabila jumlah pengeluaran lebih besar daripada jumlah pemasukan, maka kita harus mencermati pengeluaran mana yang kira-kira harus dikurangi atau dihilangkan. 2. Hemat. Kurangi pengeluaran yang tidak diperlukan. Akibat kondisi keuangan yang tidak stabil di saat pandemi, memaksa kita untuk dapat membedakan mana yang disebut kebutuhan atau hanya sekedar keinginan. Caranya gampang, hanya perlu berhemat. Kita juga harus memastikan nominal dan alokasi dana yang dikeluarkan dalam jangka waktu sebulan ini. Setelah itu, kita bisa menimbang kembali adakah pos pengeluaran yang bisa dikurangi atau dihindari. Kalau pengeluarannya memang wajib, bukan berarti kita harus memberhentikan total kok. Hanya dikurangi saja, itu sudah cukup. Membeli bahan makanan pokok dan produk self-hygiene saat ini diperlukan untuk menghadapi pandemi. Tapi, membeli baju baru belum terlalu butuh saat ini kan? Tahan dulu pembeliannya sampai situasi membaik. Termasuk, hindari utang konsumtif yang akan menjadikan kondisi keuanganmu semakin sulit. 3. Sisihkan uang di awal bulan untuk menabung dan investasi. Pada masa pandemi seperti ini, prinsip menabung yang harus dilakukan ialah tabung dulu uangnya, baru sisanya dipakai untuk biaya hidup. Jangan melakukan sebaliknya. Tabungin uang yang tersisa setiap bulannya. Meski pandemi COVID-19 sedang menyerang, bukan berarti menghentikan kamu untuk berinvestasi. Bahkan sebaliknya, sebisa mungkin untuk perbanyak menabung dengan cara menyisihkan penghasilan secara ekstra. Kamu bisa menggunakan pola 70-30-0 di saat ini, di mana 70 penghasilan digunakan untuk kebutuhan pokok dan kesehatan,
lalu 30% dialokasikan untuk menabung dana darurat dan investasi, dan 0%-nya untuk alokasi gaya hidup. 4. Cari tambahan penghasilan. Adanya virus COVID-19 tidak hanya memberikan dampak buruk bagi kesehatan, tapi juga membuat isi dompet semakin menipis. Banyak para pekerja buruh yang di-PHK dari kantornya, dan banyak pula para pedagang yang kehilangan pembeli akibat adanya pembatasan sosial berskala besar. Hal ini membuat masyarakat harus pintar mencari haluan lain demi bertahan hidup di masa pandemi. Untuk mendapatkan tambahan penghasilan, kamu bisa saja mencari tambahan penghasilan seperti mencari kerja freelance, bisnis online kebutuhan pokok yang menjadi reseller. 5. Pentingnya dana darurat saat pandemi. Dana darurat merupakan pos keuangan penting yang sering dilupakan banyak orang. Pos keuangan ini akan sangat bermanfaat ketika terjadi suatu hal tak diinginkan, seperti saat ini. Dana darurat adalah sebagian dana yang disisihkan dari pemasukan bulanan dan hanya digunakan dalam kondisi tertentu dan darurat, misalnya terkena PHK atau musibah lainnya. Dana ini sebaiknya dialokasikan secara terpisah dari tabungan sehari-hari. Porsinya beragam, tergantung besarnya pemasukan dan pengeluaran. Namun umumnya minimal 10% per bulan dan besarannya minimal 6 bulan dari pengeluaran bulanan. Persiapan dana darurat bisa dilakukan melalui beberapa cara, baik menabung secara konvensional seperti tabungan atau emas, dan menabung sambil berinvestasi misalnya reksadana. Demikian tips-tips yang dapat kami berikan untuk Anda dalam mengelola keuangan di saat pandemi ini. Terima kasih sudah melihat videonya. Semoga video ini bermanfaat. Tanggapan saya mengenai video ini yaitu videonya bagus. Di awal realita tuh diceritain tentang memang masalah realita begitu kan, kondisi ekonomi saat ini, dalam sektor ekonomi. Kalau saya sendiri sebagai makeup artist tuh merasakan memang di saat seperti ini banyak job di cancel karena memang kan nggak boleh ada acara dan lain-lain. Yang bisa saya terapkan dari video ini yaitu banyak banget, emang videonya benar-benar bermanfaat. Itu tuh kayak ngatur pos-pos keuangan kan. Memang karena selama ini saya juga belum ngatur pos keuangan saya sesuai dengan porsinya, mengatur biaya, budget untuk tidak boros, untuk hemat, terus bagaimana cara mengatur keuangan yang baik, memberikan porsi sesuai dengan kebutuhannya. Kalau saya pribadi memang suka dengan video ini dan akan saya sebarkan ke teman-teman saya untuk menonton agar mendapat ilmu yang lebih banyak. Kalau yang saya harapkan lagi tuh platform selain pengenalan itu dijelaskan juga fungsi-fungsinya dan lain-lain secara lebih mendetail.